Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Rohyati Yulianti, dengan NIM 2205526002, mahasiswa Universitas di Kubang, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini, dalam rangka memenuhi ujian semester mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan, saya akan mempresentasikan materi Audit Sumber Daya Manusia. Materi ini saya ambil dari buku IBK Bayangkara. Pada tema audit sumber daya manusia akan membahas ruang lingkup audit terhadap perolehan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia, pemutusan hubungan kerja. Tapi sebelum ke ruang lingkup tersebut, teman-teman harus memahami terlebih dahulu mengenai audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia. Salah satu kunci keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari proses pengelolaan sumber daya yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan menciptakan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil dalam perusahaan. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Peran fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan dalam melakukan penilaian. Yang pertama, terpenuhinya sumber daya manusia yang memenuhi kualitas perusahaan. Proses sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Yang kelima, sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kinerja audit sumber daya manusia. Cara audit sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM. Yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktek kebijakan dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM dan langkah-langkah perbaikan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktek-praktek SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit sumber daya manusia menghubungkan mengelola sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memperdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perbaikan, dan mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit. Tujuan audit sumber daya manusia berfokus pada pencarian data dan informasi tentang permasalahan organisasi dari perspektif sumber daya manusia. Masalah-masalah yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kegagalan organisasi dapat diidentifikasi sedini mungkin melalui proses audit sehingga manajemen dapat segera memberikan perhatian dan tindakan koreksi dapat segera diambil. Bila informasi temuan audit ditindaklanjuti,
maka diharapkan dampaknya adalah memperoleh nilai manfaat bagi organisasi. Dengan kata lain, tujuan audit sumber daya manusia adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi, ketaatan, efektivitas, dan efisiensi yang disorot dari dimensi agar sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dipastikan tercapai. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari lingkungan audit tersebut. Antara lain, pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit sumber daya manusia. Informasi yang diperoleh melalui audit sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk acuan dalam membuat kebijakan, melakukan perbaikan sebagai dasar mengambil keputusan untuk mengecek posisi kinerja, mengkomunikasi permasalahan kepada pihak-pihak terkait untuk menentukan prioritas dalam menanggulangi permasalahan dan untuk memacu prestasi anggota organisasi. Audit sumber daya manusia dapat menyadarkan para pelaku organisasi, top manajemen, para pemimpin unit-unit pengelolaan sumber daya manusia, pimpinan unit-unit kerja sumber daya manusia, serta para spesialis pengelolaan sumber daya manusia agar tidak terlena dan terjebak dalam rutinitas pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sehingga melupakan pemikiran dan tindakan strategis untuk menanamkan kepentingan organisasi di masa depan. Manfaat audit sumber daya manusia. Menurut William Wharton dan Kay Davis, menyebutkan beberapa manfaat dari sumber daya manusia, antara lain, pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek SDM. Keenam, menemukan masalah-masalah SDM yang kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktek SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai atau mengukur kinerja program. Menentukan kegiatan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku
Audit ini menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk memantau peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini, di mana SDM adalah sumber kekuatan bersaing, perusahaan menentang manajer SDM untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan SDM yang tepat, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing menurut adanya program pengelolaan SDM yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan SDM dalam keberhasilan perusahaan. Pemberdayaan SDM dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses SDM-nya untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program SDM terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit SDM. Menilai atau mengukur kinerja program. Mengukur atau menilai kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit dapat diketahui apakah berapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya, atau program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikan, dan bagaimana tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program SDM tersebut. Dalam melaksanakan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit secara optimal, dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam melakukan audit SDM. Secara umum, ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit SDM mengacu pada tahapan ini dalam pelaksanaan. Tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, audit pendahuluan. Kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, laporan. Dan kelima, tindak lanjut. Audit pendahuluan. Auditor menekankan audit pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesi yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan auditor.
Audit keuangan memiliki tujuan yang jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat audit. Sementara tujuan dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM karena tujuan audit ini mengarahkan bagaimana audit melaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketentuan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian ada review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Sistem pengendalian manajemen yang memiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit SDM, auditor harus memahami hal ini terutama yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit SDM antara lain tujuan dari program atau aktivitas SDM yang harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, kualitas dan kuantitas dari SDM yang dilaksanakan program, kualifikasi dari SDM yang terlibat, dari program SDM yang dilaksanakan, yang ketiga anggaran program, yang keempat pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi, yang kelima spesifikasi dan deskripsi pekerjaan, yang keenam standar atau ukuran kinerja program. Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi yang merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berdasarkan dengan program-program SDM yang ditetapkan perusahaan. Contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan berputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Materi merupakan sebagai aturan norma, standar, sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penyebabnya adalah tindakan real dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dalam mengoperasikan mesin, dan berbagai bentuk akibat lainnya. Kemudian ada pelaporan. Pelaporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan teman-teman audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan yang harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan
ruang lingkup dari audit yang ditemukan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor, harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melaksanakan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup auditor sumber daya manusia. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efisien, dan efisien. Kebutuhan SDM menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ruang lingkup audit meliputi seluruh proses SDM baik secara parsial maupun secara keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Pola pikir pemberdayaan karyawan harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu memperoleh penggunaan dan penghentian penggunaan. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari penelitian dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Program kerja auditor sumber daya manusia. Program kerja auditor cukup disebut program audit, merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang ditetapkan. Program kerja audit ini membuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Pada program kerja audit ini, diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan penyediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas dan tetap pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencana SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perusahaan yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Kemudian ada menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing, berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain.
berbagai program pemberdayaan, memberikan ruang bagi keterlibatan SDM penuh dalam program pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencana manajer pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini dan Departemen SDM dalam perencanaan SDM. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat yang lebih besar dari yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan yang dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh organisasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai, yang merupakan sumber pemborosan dari berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama, kerja yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingkah tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi perusahaan. Yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi sumber daya manusia perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan pengerjaannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Pada tahap berikutnya, setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah menganalisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperlihatkan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu hubungan pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, kompensasi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja. Ada beberapa sumber tenaga kerja di antara lain alternatif dalam pencarian SDM, yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja, perguruan tinggi, bursa kerja, dan lembaga-lembaga izin yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja setiap pakai.
Penerimaan sumber daya manusia harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dan mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa dengan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan sumber yang mana kebutuhan tersebut terpenuhi. Keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program SDM. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawab, serta memberikan kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM dalam mencapainya secara keseluruhan meliputi penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin ketersediaannya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara manfaat dari perencanaan SDM itu sendiri meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, ketersediaannya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan program dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM dengan kerjasama antara manajemen dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan jumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi persyaratan. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar bagi berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja.
kursus khusus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja maupun alternatif. Sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling ekonomis, efisien, dan efektif. Pertimbangan penilaian sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasi, tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas dari sumber tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan, tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Kemudian ada seleksi dan penempatan. Seleksi dan proses mendapatkan dan menggunakan informasi tentang pelamar kerja untuk menentukan siapa yang diterima untuk posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegang. Seleksi dan penempatan untuk mendapatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara pribadinya, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil. Sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui pilihan. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan investasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang kelima, memperlakukan pelamar secara adil, tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian mungkin terjadi sebagai akibat kesalahan dalam menerima dan mencari karyawan. Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam perencanaan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik saat ini maupun masa depan. Pelatihan ini menekankan pada peningkatan keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu
Sedangkan pengembangan menekankan pada peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kemudian ada identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, lakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi tujuan yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, lakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus yang telah sesuai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk melaksanakan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Manfaat bagi perusahaan, mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit. Yang kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Yang ketiga, memperbaiki moral SDM. Yang keempat, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Sementara manfaat bagi karyawan yaitu membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan keputusan kerja dan pengakuan. Yang keempat, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Yang kelima, memberikan informasi tentang peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komunikasi, dan sikap. Nah, manfaat dalam hubungan kerja karyawan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, membantu dalam orientasi karyawan harus karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kesempatan dan aksi afirmatif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang kelima, memberikan informasi tentang hubungan hukum, pemerintah, dan kebijakan internasionalnya. Apakah tujuan dari pelatihan dan pengembangan? Yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Yang kedua, menurunkan kegagalan biaya produksi. Yang ketiga, menurunkan pemborosan sumber daya manusia. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Menurut perputaran karyawan. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati karyawan. Sedangkan efektivitas dan program pelatihan dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, validitas pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, validitas interorganisasional. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah suatu pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Keputusan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal berikut. Persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dan mengembangkan karir pada peran aktif dan para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi presentasi kerja. Yang ketiga ada kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya.
Kemudian yang kelima ada kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor, antara lain antara usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lainnya. Selanjutnya ada penilaian kerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah pemutusan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan standar keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Kemudian ada tujuan dari penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua pilihan, yaitu berorientasi pada masa lalu dan berorientasi pada masa depan. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode, sedangkan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan yaitu membantu tiap karyawan untuk semakin memadai tentang peran fungsi di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahan dikaitkan dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Kemudian ada kompensasi balas dan jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Contoh dari kompensasi ya, secara finansial. Kompensasi langsung berupa upah, gaji, komisi, bonus. Kompensasi secara tidak langsung, yaitu jaminan sosial, asuransi jiwa, rancangan pensiun, dan perawatan kesehatan. Sedangkan kompensasi non-finansial dalam pekerjaan yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi, ruang balik. Guna lingkungan kerja, meliputi kebijakan, manajer yang baik, karyawan yang berkomitmen, rekan kerja yang menyenangkan, kondisi kerja, dan waktu kerja. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Menjalankan ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat kerja dalam perusahaan. Yang kedua, menghindari intervensi pemerintah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang kurang lancar. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurang fasilitas atau instruksi kecelakaan kerja yang seharusnya terjadi pada setiap fasilitas kerja yang digunakan oleh perusahaan. Selain untuk menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Dari gangguan di atas, selain menyebabkan tidak tercapainya target, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pengelolaan program keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan
dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan kesehatan dan secara pribadi, antara lain mengendalikan stres dan kelelahan kerja, strategi manajemen stres secara pribadi, antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, serta ikut dalam catatan. Kemudian menciptakan program kebugaran lebih baik, mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya daripada harus menolong mereka setelah sakit. Kepuasan kerja karyawan setiap individu meliputi tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain teori ketidakpuasan, teori keadilan, dan teori dua faktor. Teori ketidakpuasan mengukur kepuasan kerja sesuai dengan menghitung selisih antara sesuatu yang harusnya menjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Kemudian ada teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari data atau tidaknya keadilan di dalam kerja. Berdasarkan teori ini, keputusan ini dipengaruhi oleh input sesuatu yang mendukung pekerjaan, seperti pendidikan, pengalaman, dan beban kerja. Dan output yaitu sesuatu yang dianggap nilai yang diterima karyawan seperti gaji, penghargaan, maupun bonus. Kemudian teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan karyawan dan ketidakpuasan karyawan sebagai hasil yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu statistis dan disastistis. Kelompok statistis merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, serta kelompok disastif merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji, pengawasan, dan hubungan antar pribadi. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Sebelum melakukan pengurangan karyawan, yang merupakan jalan terakhir, ada beberapa alternatif agar pengurangan karyawan dapat dipertimbangkan, yaitu pengurangan jam kerja dan gajinya, job sharing, atau program pensiun dini. Kemudian ada pengurangan tenaga kerja, terutama pemutusan hubungan kerja, melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus ditentukan, harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Bab 12 melalui pasal-pasalnya yang mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK, sehingga keputusan pengurangan karyawan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Seberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya. Setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan bidang dan dinyatakan bermasalah dan pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapat surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan
perusahaan dan tenaga kerja tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja. Selanjutnya ada terjadi perubahan statistis perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak tersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerja. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. Yang kesepuluh, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Yang ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih pada keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK maupun non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena permusuhan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik. Di samping itu, dalam proses perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu tujuan audit sumber daya manusia adalah mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi seperti ketaatan, efektivitas, dan efisiensi yang disorot dari dimensi agar sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dipastikan tercapai. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset terhadap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM telah ada di perusahaan melalui dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan, pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan kerja. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sebelum mengakhiri dari presentasi ini, ada kata-kata motivasi dari Chris Garner dalam bukunya The Pursuit of Happiness, yaitu jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Baik, untuk kali ini terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman bisa like dan komen di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.